Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute. Kita kembali ingin mencoba mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Teknik Bayesian MCMC atau yang kita kenal dengan Markov Chain Monte Carlo akan kita gunakan untuk memodelkan atau mengeksekusi model exponentiated Z-Lindley distribution. Model exponentiated Z-Lindley distribution ini telah kita bahas sebelumnya. Silakan masuk lagi ke dalam radoinstitute.com. Di situ Anda akan lihat penjelasan detail, lengkap, sempurna, jelas, terang benderang tentang exponentiated Z-Lindley distribution. Bahkan kita berikan suatu novelty yang kita sebut dengan exponentiated Rado Institute distribution. Nah, kali ini teknik Bayesian MCMC akan kita gunakan untuk membahas model exponentiated Z-Lindley distribution. Oke, bagaimana hal ini dapat kita lakukan? Langsung saja kita buka R kita. Nah, ini R kita. Seperti biasa, kita akan gunakan dataset 1 dalam riset artikel yang sama yang kita gunakan sebelumnya. Kita coba run data kita. Nah, setelah data kita run, kita coba intip data kita dulu. Nah, setelah data kita peroleh, kita bangun coding fungsi likelihood. Ingat, fungsi likelihood bukan fungsi log likelihood. Ada dua parameter, yaitu U dan T. U itu nanti mewakili theta atau parameter 1, sedangkan T mewakili parameter 2 atau alpha. Dengan fungsi densitas, ini dia, seperti pada riset artikel, kalau kita tidak salah pada persamaan 4. Oke, kita coba run fungsi likelihood kita. Oke, jalan. Lalu setelah kita run fungsi likelihood, kita coba melakukan proses Markov Chain Monte Carlo, Bayesian Markov Chain Monte Carlo dengan memberikan nilai awal parameter 1 0,01, parameter 2 0,1. Akan kita lakukan iterasi sebanyak 10.000 kali dengan nilai awal parameter 1 atau theta adalah seperti berikut, dan parameter 2 nilai awalnya atau parameter alpha sebagai berikut. Lalu kita tahu proses Bayesian Markov Chain Monte Carlo itu adalah menghasilkan posterior dengan cara mengalihkan fungsi likelihood dengan prior. Prior kita gunakan distribusi normal. Karena ada dua parameter, ini adalah untuk posterior parameter 1 dan ini adalah posterior untuk parameter 2. Oke, kita coba jalankan saja program kita, coding yang kita bangun. Kita akan coba lihat kawal hasilnya. Oke, biarkan saja dia berproses. Karena seperti biasa, teknik Bayesian ini memerlukan waktu untuk memproses, tergantung kepada berapa banyak iterasi yang dilakukan. Karena yang kita lakukan iterasi sebanyak 10.000 kali, kita harap tidak terlalu lama dan dapat menghasilkan hasil yang baik. Setelah kita akan lakukan iterasi, nanti kita akan coba lihat trace plot dan posterior plot, posterior density plotnya itu kira-kira bagaimana. Oke, kita biarkan saja dia berproses untuk menghasilkan parameter yang sesuai dengan ketentuan yang dilakukan dalam proses Bayesian MCMC ini. Kita tinggalkan saja, kita biarkan saja dulu dia berproses. Semakin canggih alat, semakin bagus alat yang digunakan, akan menghasilkan waktu yang tidak terlalu lama untuk proses iterasi. Karena semakin banyak iterasi itu semakin baik. Ada 50.000 iterasi, 100.000 iterasi. Kita tunggu saja sampai menghasilkan hasil yang baik. Kita coba lihat nanti bagaimana hasilnya.
Maka kita tinggalkan saja, kita biarkan dia terus beriterasi. Kita tunggu hasilnya sama-sama. Apakah dia memang dapat menghasilkan hasil yang baik. Kita coba lihat, tunggu saja. Oke, iterasi selesai. Kita coba lihat proses selanjutnya. Kita lihat trace plot dan posterior density plot. Wah, jadi cantik sekali. Yang berwarna merah trace plot untuk parameter theta, yang berwarna biru trace plot untuk parameter alpha. Nah, dari trace plot kita akan coba hasilkan parameter theta nantinya dengan menggunakan posterior density. Kita ambil puncaknya nanti dengan menggunakan median, dan juga posterior untuk parameter alpha juga nanti kita ambil yang paling tinggi dengan menggunakan Bayesian, dengan menggunakan median. Kita berhasil dalam melihat proses iterasi yang sangat baik. Dari nilai awal yang diberikan terus dia menarik hingga 10.000 kali, menghasilkan suatu nilai mendekati suatu kepada nilai tertentu atau yang kita sebut dengan konvergen. Oke, kita lihat. Setelah itu kita wakilkan dengan theta untuk parameter theta ambil median U, dan parameter alpha ambil median T. Kita mau lihat tetanya berapa dan alfanya berapa, kita sorot, kita run saja, kita tengok hasilnya. Theta 0,03, alpha 1,35. Nah, setelah itu kita coba lihat kebaikan parameter ini dengan menggunakan density plot, dengan memberikan komponen-komponen yang diperlukan seperti XI untuk density plot, XX untuk kumulatif plot. Oke, ini fungsi densitas. Oke, D density, ini itu P untuk kumulatif. Kita runkan fungsinya. Oke, kita runkan. Dan ini adalah density plot memasangkan histogram dan density. Oke, PDF probability density function. Sedangkan kumulatif plot memasangkan empirical kumulatif dan kumulatif model PALZ. Oke, ini PALZ ini tadi. Oke, ini adalah kumulatif. Oke, dan ini fungsi densitas. Coba kita intip hasil dari density plot dan kumulatif plot kita. Wah, itu dia sangat cantik sekali. Yang berwarna merah itu yang sebelah kanan yang menangkap atau mengcapture histogram adalah density plot. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah empirical kumulatif melawan kumulatif model. Di mana yang warna merah itu kita lihat kumulatif model itu sangat sempurna menangkap kumulatif dari hampiran atau empirical CDF. Nah, dari hal ini kita memutuskan bahwa kajian Bayesian ini sangat baik sekali yang kita lakukan dalam Radio Institute. Semoga dapat digunakan sebaik-baiknya nanti oleh mahasiswa maupun oleh peneliti lainnya. Oke, saya rasa cukup. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.